Di dalam surat Al-Baqarah ayat 154, ayat 155, kita disuruh supaya menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja' bila dapat musibah. Yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apabila ditimpa musibah. Tapi mengapa para sahabat? Para sahabat ya, bila dapat musibah atau ujian mereka ucap alhamdulillah sampai 4 kali. Ini jawabannya. Bukankah sepatutnya mereka bila dapat musibah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagaimana ayat 155 dari surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi? Mengapa mereka baca alhamdulillah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jawabannya, amalan sahabat itu karena mereka memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Alhamdulillah biasanya kita ucap karena mendapat nikmat. Alhamdulillah yang pertama mereka ucap karena Nabi pernah bersabda, innallaha idza ahabba mar'an ibtala. Sesungguhnya Allah apabila sayang, cinta kepada seseorang, diujinya orang itu. Diturunkannya musibah pada orang itu. Nah, bukankah musibah itu yang dengannya bermakna Allah sayang pada kita, perlu kita ucap alhamdulillah. Yes, itu jawaban yang pertama. Alhamdulillah yang pertama. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang ditimpa musibah hatta tercucuk selumba di kulit harinya, sudah ada alasan bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang itu, terutama dosa kecil. Kita ucap lagi alhamdulillah, sebab pengampunan dosa itu kan suatu nikmat. Itu dia rahasia alhamdulillah yang kali yang kedua. Nabi yang sebut, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, mengapa alhamdulillah? Kita ucap alhamdulillah karena berpeluang untuk sabar. Dan sabar itu ganjarannya luar biasa. Sebagaimana yang Allah sebutkan pada surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan beri ganjaran kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Ada dua tafsiran diberi ganjaran untuk orang yang sabar tanpa hisab. Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, Allah beri ganjaran tidak ada limitnya, unlimited. Bukankah masuk syurga berkat kesabaran? Bukankah diberi ganjaran tidak ada limitnya? Perlu disyukuri. Ucap lagi alhamdulillah yang ketiga. Dan yang keempat, musibah ada dua macam. Ada musibah dunia dan ada musibah akhirat. Maaf, ada musibah dunia dan ada musibah agama.
Seseorang yang apabila dilahirkan dalam keadaan kudung, seseorang yang apabila dilahirkan dalam keadaan Down syndrome, musibah juga. Tapi tidak melibatkan dosa. Itu namanya musibah dunia. Seseorang yang bekerja keras tapi hidup tetap miskin, itu musibah dunia. Tidak diberi dosa pun. Tetapi karena ingin hidup mewah, lalu rasuah, itu musibah agama. Karena ingin dapat harta dengan mudah, lalu maaf cakap melacurkan diri, malah senang saja serahkan diri pada orang-orang tertentu, apalagi orang kaya, bersedia dijadikan sebagai wanita simpanan, memang dapat mudah. Tapi dosa, itu dia musibah agama. Oleh sebab itu, kalau sekedar sakit, kalau sekedar hidup tidak mewah, ucap Alhamdulillah. Karena itu bukan musibah agama. Ustaz selalu buat contoh. Cerita antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Zulaikha ajak berzina. Nabi Yusuf enggan. Lalu diugut akan dipenjara. Lalu Yusuf menjawab, penjara aku lebih suka daripada berzina. Menunjukkan Nabi Yusuf lebih suka menerima musibah dunia daripada musibah agama. Demikian secara ringkas jawaban dari Ustaz. Walaupun dia bukan amalan Rasul, tapi amalan para sahabat yang mantap imannya berdasarkan hadis-hadis Nabi atau dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Soalan yang kedua, Pak Ustaz, doa Jibril menjelang Ramadan. Betulkah Pak Ustaz? Doa Jibril kepada Allah menjelang setiap datang Ramadan. Jibril berkata, ya Allah, abaikanlah. Jangan kau terima puasa umat Muhammad kalau mereka tidak buat 3 perkara. Pertama, sebelum Ramadan tidak minta maaf kepada ibu bapa. Yang kedua, tidak minta maaf kepada rakan, kawan, kenalan. Dan yang ketiga, tidak minta maaf kepada jiran tetangga. Tidak minta maaf kepada kawan sekitar kita. Mohon pencerahan Pak Ustaz, adakah dalilnya? Kalau ada hadis, apa derajat hadisnya? Ustaz sudah membuat pencarian. Semua ulama hadis kata hadis palsu. Jangan percaya hadis palsu, maudhu'. Jangan share. Kalau share juga riwayat seperti ini, bermakna kita turut menyebarkan hadis palsu. Ustaz dapat itu semua setelah mencari beberapa kitab. Rupanya itu adalah hadis palsu. Yang ketiga, apa pendapat Pak Ustaz jika ada orang yang mengatakan muzik itu haram? Nyanyian yang diikuti dengan muzik, ada pendapat yang mengatakan haram. Apa pendapat Ustaz? Hadirin dan hadirat, para ulama sebenarnya berbeza pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram.
Dia sangat tergantung. Apakah hiburan itu melekakan sampai tidak beribadat kepada Allah, dengar muzik saja, atau lirik lagunya mengandung unsur-unsur lucu, confirm itu haram. Tapi pendapat yang kedua mengatakan, bukan semua nyanyian dan muzik itu haram. Jika dia tidak sampai ke peringkat melekakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar ketika sampai di Madinah waktu hijrah disambut oleh orang Madinah, laki-laki dan perempuan sambil menyanyi. Abu Bakar coba melarang. Kata Nabi, jangan larang hai Abu Bakar. Supaya orang-orang Yahudi di Madinah tahu bahwa agama Islam itu agama yang mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendengar nyanyian, muzik yang dinyanyikan oleh orang-orang di zamannya pada hari raya. Begitu juga sempena hari perkahwinan. Nabi tidak larang. Itu memberi isyarat. Selagi muzik tersebut dan nyanyian tersebut, liriknya baik, apalagi mengandungi nasihat, agar berpegang teguh dengan agama, agar berakhlak mulia, agar menjadi anak-anak yang baik kepada ibu bapa, dan tidak melekakan, hukumnya boleh. Apalagi kita sama tahu, Islam adalah agama fitrah. Fitrah maknanya agama yang sesuai dengan semula jadi manusia. Betul tak manusia sangat suka kepada hiburan? Asalkan hiburan itu tidak melekakan dan melalaikan, hukumnya boleh. Karena setiap manusia suka kepada hiburan. Ustaz cenderung pada pendapat yang kedua. Hukumnya boleh. Asalkan tidak melekakan. Wallahu a'lam. Yang keempat, apakah pendapat Ustaz tentang amalan Bismillah 5, Bismillah 7, dan fadilat membaca Bismillah 786 kali? Apakah itu amalan Rasul, Pak Ustaz? Ustaz jawab secara ringkas saja. Tidak ada nas, dalil yang pernah Nabi sebut Bismillah 5, Bismillah 7, Bismillah 786, tak ada. Yang ada dari Nabi antara lain, Qul Bismillah. Katakan Bismillah bila kamu akan makan atau akan minum. Kullu amrin dhi balin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Apa saja amalan-amalan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka amalan itu terputus dari keberkatan. Yes, yang itu ada. Tapi baca bismillah sekian kali, fadilatnya ini dan ini. Ingat selalu istilah yang Ustaz gunakan beberapa hari yang lalu. Ia termasuk sam'iyat, perkara gaib yang kita hanya boleh yakini bila kita dengar dari Allah dan dari Rasulullah. Maksudnya ayat Quran ada sebut, Nabi ada sebut secara sahih, baru boleh percaya. Ini semua tidak ada dari Nabi. Tolong abaikan.
Nah, yang terakhir Pak Ustaz, yang kelima. Apa hukumnya Pak Ustaz orang yang berpuasa tapi berbekam? Berbekam ambil darah dengan cara tertentu, keluarkan darah kotor, sedangkan kita berpuasa. Hadirin dan hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ihtajaman Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah berbekam sedangkan ketika itu beliau berpuasa. Maknanya boleh. Hadis ini dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas. Kata Abdullah ibnu Abbas, yang membatalkan berpuasa itu bila memasukkan sesuatu ke dalam rongga, bukan mengeluarkan sesuatu dari badan. Malah memasukkan sesuatu ke dalam badan pun tak membatalkan puasa, seperti suntikan. Sebab itu masuknya melalui urat, melalui nerve. Yang batal puasa melalui rongga, mulut, rongga telinga, rongga hidung, sampai ke perut. Itu batal. Tapi kalau suntik, injection, tak batal. Apatah lagi sekedar mengeluarkan darah kotor, itu bukan memasukkan tapi mengeluarkan. Tidak batal. Cuma ada yang berpendapat hukumnya makruh jika dengan berbekam itu melemahkan badan seseorang yang sedang berpuasa. Bila akibat bekam melemahkan, baru puasa itu makruh. Tapi sah tetap sah. Wallahu a'lam. Terakhir yang keenam. Saya dapat info Pak Ustaz dari pelancong yang pergi ke Jepang. Manusia cukup padat dan ramai di sana. Dan malnya tidak ada surau untuk kita salat. Bila nak balik ke hotel pula jauh. Mal tidak ada surau sebagaimana di Malaysia. Pertanyaannya, boleh tak kita qada salat-salat yang kita tinggalkan ketika ke mal bila dah balik nanti? Hadirin dan hadirat, sengaja mengqadakan salat dengan meninggalkan salat tak boleh. Haram hukumnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menggabungkan dua salat tanpa uzur minal kabair, dia termasuk dosa besar. Umpamanya kita ada kedai runcit. Masuk saja waktu asar, berduyun-duyun pelanggan beli. Kita melayan pula. Lalu kita ketika itu berazam, saya qada sajalah nanti. Ini sayang, ini pelanggan sedang ramai. Nanti rugi saya. Saya qada saja, asar saya nanti habis isya. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Tak jamak tak boleh. Asar mana boleh jamak dengan maghrib? Pasangan jamak ni zuhur, asar, maghrib, isya. Oleh sebab itu bercadang tak buat asar setelah isya, itu namanya qada isya, qada asar. Haram.
dan dosa besar. Oleh sebab itu, jika awak melancong, awak musafir, buat jamak. Umpamanya sedang berada di mall, diperkirakan sampai maghrib, tapi berangkat habis zuhur. Buat salat zuhur dan asar. Jamak takdim. Serta qasar karena musafir. Jadi selesa macam yang kita buat tadi, yang kita ceritakan di Arafah. Selesa kita beribadat sampai asar, sampai habis asar. Kalau kita umpamanya bimbang tak dapat melakukan salat maghrib, sedangkan kita masuk waktu maghrib, sedang berada di mall, niatkan saja jamak ta'khir. Bukan qada namanya. Jamak ta'khir kita gabungkan maghrib dengan isya, setelah balik nanti di hotel jam 10 ke jam 9, itu namanya jamak ta'khir. Dan jamak ta'khir sangat digalakkan. Jamak takdim, qasar sangat digalakkan bagi orang musafir. Ini yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.